Yo, halo! Kali ini ada konsol game retro handheld yang bisa dibilang versi canggihnya dari konsol game legend, yaitu GBA atau Game Boy Advance. Tapi yang ini dari Anbernic dengan tipe RG34XX. By the way, tumben nih, boxnya Anbernic cukup berwarna ya, dan udah terpampang model dari konsolnya yang kelihatannya menarik nih. Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat micro SD yang kapasitasnya 128 GB, tapi tanpa merek ya. Terus ada unit konsol gamenya yang masih ketutupan, jadi ditaruh dulu. Lanjut, dapat tali gantungan atau strapnya. Tumbenan nih, Anbernic ngasih kayak gini. Masih dapat template glass sama lap pembersihnya. Ini aman ya, nggak pecah, mantap. Dan ada kertas instruksi atau panduannya yang berbahasa Inggris dan Cina. Oh iya, ternyata masih ada nih kotak kecil yang isinya itu kabel. Udah USB Type-C dan untuk kabelnya biasa aja sih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Anbernic RG34XX. Lanjut, cek unitnya. Waduh, ini pertama ngeliat dan megangnya aja udah kerasa nostalgianya. Mirip loh sama Game Boy Advance. Warna ungu atau blue indigonya ini cakep lagi. Digabung sama keabu-abuan gitu ya, makin kerasa buat kesan retronya. Untuk bahannya ini plastik, finishing doff, kerasa lumayan oke kualitasnya, nggak yang kopong-kopong banget, dan kayaknya masih agak mirip juga ya. Tapi ntar saya bandingin deh. Oh iya, untuk harganya ini mulai dari 90 US dollar atau sekitar 1,4 jutaan rupiah. Dan kalau mau beli, bisa di Match DIY, toko online yang jual beragam retro handheld dari Cina. Bisa cek linknya di deskripsi ya. Lanjut, di bagian depannya ini ada layar 3,4 inch. Di kirinya ada tombol-tombol, yaitu D-pad, Start, dan Select. Kalau di kanannya ada lampu indikator, tombol action, AB, dan XY. Tapi yang XY agak disamarkan ya. Dan di sini juga ada lubang speakernya. Untuk di sisi kanannya kosong, kalau sisi kiri cuma ada lubang buat gantungan atau strap. Terus di sisi bawah, ini ada tombol power, pengatur volume, dan lubang jack audio. Nah, kalau di sisi atasnya rame nih. Ada tombol LR dan L2 R2 yang posisi layoutnya nggak biasa. Misahnya lumayan jauh, LDR ya. Terus ada tombol menu, tombol reset yang agak mendem tapi nggak perlu dicolok, ada lubang mini HDMI dan USB Type-C. Di sini juga ada 2 slot untuk micro SD, yang internal dan eksternal. Kalau yang internal, ini udah kepasang bawaannya. Kapasitasnya 32 GB dari merek Kioxia. Langsung pasang juga ya yang eksternalnya tadi. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada keterangan Anbernic model RG34XX dan baterainya 3500 mAh. Dan untuk tempat baterainya itu ada di sini. Kayaknya bisa dibuka ya tutupnya. Cuma emang dibaut sih. Nah, penampakan baterainya kayak gini. Ternyata nggak bisa dilepas pasang dengan mudah ya. Kayaknya ada kabel atau fleksibel lagi. Jadi nggak bisa asal cabut dari sini. Dan tipe baterainya pun kayaknya custom nih. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Anbernic RG34XX. Wah, UI utamanya oke juga nih. Kelihatan simple, rapih, dan masih cukup menarik lah dari icon-iconnya. Di atasnya ini ada indikator baterai, tapi nggak ada presentasinya. Ada tingkat volume, SD card, dan jam. Kalau bawahnya cuma ada keterangan dari tombolnya. Untuk menunya, di sini ada game ROM, yang isinya tentu game yang dikategorikan berdasarkan jenis konsolnya, yang ada 22, mulai dari Game Boy sampai PSP. Terus ada RA game, ini sama kayak game ROM, tapi buat jalanin gamenya itu pakai RetroArch tanpa di custom lagi. Dan nambah banyak nih jenis konsol yang bisa dimainin, ada 36. Jadi ada tambahan macam Nintendo 64, Dreamcast, WonderSwan, dan lain-lain. Oh iya, ini di dalamnya udah ada gamenya ya, banyak banget. Tapi sesuai sama varian kapasitas microSD-nya. Ya sebenarnya mau ganti atau nambah game sendiri juga bisa sih. Seperti biasa, tinggal kopas aja ke microSD-nya ini.
Dan karena sistemnya ini ada di microSD, saya tetap saranin buat backup isi-isi bawaannya. Oke, karena udah ada gamenya, jadi langsung aja gas main game. Secara speknya, RG34XX nggak jauh beda sama RG35XX SP, dimana itu adalah versi lipat atau GBA SP-nya yang pernah saya bahas. Tapi di RG34XX ini ada peningkatan di resolusi layarnya jadi 720 dan kapasitas baterainya lebih besar 200 mAh. Kalau secara performanya nggak begitu jauh, masih mirip-mirip, tergolong aman lah, lanjai, khususnya game PS1 atau GBA dan sekelasnya. Tapi kalau untuk game Sega Saturn, Dreamcast memang masih agak kewalahan, apalagi PSP. Cuma tetap balik lagi ya ke gamenya juga, semakin berat semakin menantang. Secara bentuknya jujur aja, saya tuh suka sama modelnya Game Boy Advance. Makanya si Anbernic RG34XX ini kelihatan menarik buat saya. Dan saya pengen bandingin langsung nih sama versi originalnya. Kalau dilihat sekilas memang mirip ya tampilannya, dimensinya juga nggak beda jauh, paling beda 0, sekian lah. Bahannya masih mendekati, tapi Anbernic lebih polos ya. Dan untuk bobotnya itu beda sekitar 10-11 gram dengan kondisi siap main. Perbedaan yang mencolok memang di layar. Anbernic lebih besar, hitam, dan nggak pakai bezel tebel yang ngebulet gitu, kayak aslinya. Begitupun untuk kualitas layarnya. Sudut pandang, resolusi, brightness, jelas Anbernic lebih canggih dan lebih nyaman lah buat di mata zaman sekarang. Apalagi ada fitur display out-nya. Jadi kalau mau main di layar yang lebih besar, bisa juga dihubungkan ke monitor atau TV dengan kabel mini HDMI to HDMI. Untuk tombol-tombolnya ini dibikin mirip juga, dari ukurannya, peletakannya, dan modelnya yang sama-sama membran gitu ya. Cuma yang Anbernic ada bahan yang beda di tombol start select-nya, yang tetap plastik, bukan karet. Dan tombol lainnya kerasa agak kaku aja sih, mungkin karena masih baru juga. Dan ada beberapa tambahan kayak tombol action-nya, ada X dan Y. Ada tombol menu, reset, L2, R2, dan perlubangan kayak USB Type-C dan micro HDMI. Terus ada yang diubah juga, kayak tombol powernya bukan model switch. Dan pengatur volumenya, walaupun kelihatan sama, tapi modelnya nggak yang diputer macam dial jock, tapi flick wheel. Jadi cuma bisa digeser kiri kanan, nggak bisa sampai diputer-puter gitu. Perubahan dan penambahan di tombolnya ini memang untuk disesuaikan ya buat fitur-fitur dan jenis game yang lebih kompleks di Anbernic ini. Walaupun masih tetap kurang sebenarnya, misalnya buat main PSP atau yang butuh analog. Tapi masih bisa pakai controller eksternal yang bisa secara wireless lewat Bluetooth maupun kabel lewat USB Type-C OTG-nya. Ya, secara fiturnya memang lebih banyak ya di Anbernic ini. Jenis game yang bisa dimainin juga jauh lebih banyak, nggak perlu pakai kaset atau cartridge lagi, dan udah banyak menu dalam gamenya, misalnya buat save dan load state, mapping tombol, upscale grafik, cheat, dan sebagainya. Terus udah ada fitur multimedianya, jadi bisa buat nonton video dan juga dengerin musik.
By the way, untuk suara speakernya walaupun kenceng, tapi kualitasnya menurut saya cukup oke aja. Tapi kalau dibandingin sama yang ori, yang ini lebih bagus ya. Untuk fitur lainnya, pada tampilan ikonnya itu bisa diubah-ubah. Lumayan banyak nih dikasih dari bawaannya. Bahkan ada model grid gitu ya. Begitu juga untuk backgroundnya nih, bisa diubah-ubah. Tapi kayaknya nggak bisa pilih custom gitu. Terus ada wifi-nya, bisa buat netplay multiplayer, ataupun remote PC pakai Moonlight. Oh iya, baterainya ini menurut saya masih termasuk awet, dengan playtime dapat sekitar 6-7 jam, tergantung settingan dan jenis gamenya. Misalnya kayak main game PS1 selama 1 jam, itu baterainya bisa ngurang sekitar 10%. Dan enaknya ini baterai kalau habis tinggal dicas aja ya, nggak kayak GBA yang asli. Dan untuk waktu charge-nya, dari 20% sampai full itu sekitar 3 jam. Memang masih lama juga sih. Anbernic RG34XX ini menurut saya cocok buat yang pengen mainin game-game retro di bawah PSP, macam PS1, Sega, dan khususnya Game Boy Advance. Karena model dan feel-nya itu masih mirip, jadi dapatlah nostalgianya. Ditambah dengan teknologi yang lebih canggih dan fitur-fitur pendukung lainnya, bisa bikin lebih nyaman mainnya. Tapi tetap aja, kalau misalnya mau ngerasain pengalaman yang asli atau mau buat koleksi, ya Game Boy Advance itu tentu lebih kerasa. Mungkin kalau mau lebih nyaman, bisa cari Game Boy Advance yang udah modifan gitu. Tapi harganya nggak jauh beda sih sama Anbernic ini, dengan fitur yang masih tetap kalah. Ya, balik lagi sama kebutuhan dan budget masing-masing sih. Oke, jadi itulah konsol Game Boy Advance tapi versi canggihnya, yaitu Anbernic RG34XX. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.